Ya, terima kasih kepada moderator kami Kang Andi Andika, juga kepada Dr. Bobi Agustan atas penyampaian materinya. Alhamdulillah dapat tersampaikan dengan baik. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya, pemateri yang keempat yaitu dari Dr. Agi Ginanjar MPD. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kang Fahmi Nasuki. Kepada Kang Fahmi Nasuki saya persilakan. Mana langsung? Menunggah kita Arab menunggah kita Arab materi enggak? Ya, sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada MC yang sudah menyerahkan acara selanjutnya kepada saya selaku moderator 4. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih semangat ya? Oke, kembali lagi di Seminar Nasional Olahraga Volume 1. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nasuki dari mahasiswa STKIP NU Indramayu. Kali ini saya sebagai moderator pemateri Dr. Agi Ginanjar MPD. Pertama, saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Nama Dr. Agi Ginanjar MPD adalah dosen pada program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi STKIP NU Indramayu. Bertempat tinggal di Cisangka, Girang, nomor 58, RT 3, RW 10, Kelurahan Padasukan, Kota Cimahi. Riwayat pendidikan beliau yaitu pertama pendidikan S1 sarjana di program studi pendidikan kepelatihan olahraga FPOK Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung 2010. Pendidikan S2 di program studi pendidikan olahraga sekolah pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2013. Pendidikan S3 doktor di program studi pendidikan olahraga sekolah pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2019. Dapat menghubungi dengan alamat email beliau agi_ginanjar22@yahoo.com dan agi_ginanjar_stkipnu.ac.id. Untuk melihat hasil penelitiannya, kalian bisa lihat di Google Scholar dan Sinta dengan nama akun Agi Ginanjar. Itulah CV singkat dari beliau. Selanjutnya, diharapkan kepada semua audiens untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan selama pemateri berlangsung. Yaitu pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 40 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak ada interupsi. Ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Keempat, untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab diberi waktu selama 20 menit. Kelima, ketika ingin mengajukan pertanyaan, peserta harap menyalakan resen dan sebutkan identitasnya, nama dan alamat. Yang keenam, peserta mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Ketujuh, peserta tidak diperkenankan menanggapi kembali jawaban pemateri, demikian peraturan yang
kita pakai. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pemateri keempat, yaitu Dr. Agi Ginanjar, MPD, yakni tentang sport education dan permainan tradisional dalam olahraga pendidikan. Kepada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang sudah membawakan acara. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua SKIP, kepada Ketua Prodi PJKR, dan kepada Ketua Pelaksana yang sudah memberikan saya waktu memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Mungkin kita langsung saja, mungkin suara saya kedengar kan ya? Iya Pak, kedengaran. Dengar ya mungkin. Mungkin ini materinya tetap sama kelanjutan dari yang Pak Dr. Bobby seperti ini. Soalnya saya dan Pak Dr. Bobby hampir sama tentang penelitiannya ini. Jadi ini hasil bagian dari disertasi saya waktu S3 ini. Ya, ini menggunakan sport education yang mungkin ntar saya akan masukkan bagaimana implementasi tersebut ke dalam permainan tradisional dalam olahraga pendidikan. Jadi olahraga pendidikan itu mungkin mencakup, maksud saya di sini olahraga pendidikan itu mencakup pendidikan jasmani dan juga bagaimana cara pembelajaran olahraga di universitas. Ya, mungkin sebelum ini mungkin kita harus tahu dulu sport education. Mungkin sport education tadi Bapak Dr. Bobby juga sudah memberikan pemaparan. Ya, jadi sport education itu menurut Sidentop merupakan model pedagogis yang konsepnya kecil dan bersama dalam sebuah tim. Jadi ada tim yang bekerja sama untuk memperoleh kesuksesan sesuai peran yang seperti tadi Bapak Bu bilang, ada peran pelatih, pemain, ada publikasi dan lain-lain untuk mengikuti musim pembelajaran. Nah, musim pembelajaran ini jadi bukan setiap pembelajaran, bukan harian, bukan sehari, bukan situ, tapi bagaimana musim di sini seperti semester panjang musimnya berjalan panjang, ada pertemuan 1 sampai 15, 12, 20 tergantung kita ntar mengolahnya bagaimana SE ini terlaksana. Ya. Terus SE ini ya yang terlibat SE akan menjadi melek dalam olahraga. Jadi misalnya melek akan olahraga ini gitu olahraga, wah ada olahraga tuh banyak ya. Ada olahraga futsal, olahraga sepak bola banyak, antusias mereka jadi dalam pembelajaran menggunakan SE mereka antusias mengikuti kegiatan pembelajarannya dan akhirnya memiliki kompetensi dalam setiap cabang yang mereka ikuti. Ya. Kemudian siswa keterlibatan ini mungkin dipengaruhi oleh 6 karakteristik. Seperti yang sudah Bapak Dr. Bobby tadi sampaikan. Ada musim, ada afiliasi, ya musim itu panjangnya musim, afiliasi itu perannya, kompetisi formal tadi seperti Bapak juga bilang ada jadwal kompetisi, acara puncak seperti ada final, penyampaian catatan seperti mencatat hasil pertandingan seperti itu dan perayaan-perayaan seperti pemberian pemain terbaik, top skor yang seperti itulah. Ya, dan SE ini semua dapat digunakan dalam cabang olahraga. Ya, dari keseluruhan ini maka SE itu sebenarnya sama seperti yang Bapak Bobby bilang sebenarnya. Ya, dari menggunakan pembelajaran menggunakan adanya kompetisi pada turnamen akhir pembelajaran. Ya, jadi siswa itu ntar ada 3 tahap yang mereka harus lewati, yaitu latihannya seperti apa. Kalau misalnya latihan futsal, latihannya futsal kayak dribbling, passing, latihan futsal. Terus kemudian ada tahap uji coba atau taktik. Jadi bagaimana mereka dalam timnya latihan uji coba sesama teman untuk latihan menuju turnamen akhirnya. Ya, kemudian dari semua ini ada lagi ada permainan tradisional. Ya, kita harus tahu juga apa itu permainan tradisional. Jadi permainan tradisional suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dengan nilai budaya, tata cara hidup masyarakat secara turun-menurun menurut Kurniati 2016. Dari sini permainan tradisional itu berfungsi atau berperan dalam perkembangan fisik, keterampilan intelektual, keterampilan sosial, emosi dan psikologis seperti rasa senang, relaksasi, spontan dan dilakukan secara bersama-sama. Ya, dari SE yang tadi saya sampaikan dan olahraga permainan tradisional ini ya yang menjadi permasalahan, yang jadi pertanyaan,
Nah, bagaimana dan apakah SE yang menggunakan satu cabang olahraga dalam pembelajaran dan di sini akan menggunakan permainan tradisional dapat diimplementasikan dalam olahraga pendidikan atau olahraga pendidikan jasmani atau di universitas juga di khususnya jurusan prodi pendidikan jasmani. Ya, kalau untuk universitas mungkin bisa diimplementasikan lebih cepat karena pengajarannya lebih kepada tiap percabang diajarkannya. Tetapi yang itunya di Penjas bagaimana, apakah boleh atau tidak? Ya. Untuk mengetahui itu kita harus mempunyai dasar. Jadi dasar itu SE ya. Apakah nyambung dengan olahraga tradisional itu? Yang pertama SE menurut Jewett ya, bahwa model kurikulum berdasarkan kepada teori bermain. Ya, selanjutnya ada permainan tradisional, yaitu suatu aktivitas permainan yang mengundang rasa senang dan mampu meningkatkan afiliasi dengan teman. Jadi ada rasa senangnya. Dari kedua ini, yang menjadi penghubung mungkin ada bermain dan permainan. Bermain itu kalau menurut KBBI bersenang-senang. Sedangkan permainan itu alat untuk bermain itu. Jadi ada saling kesinambungan. Sehingga olahraga pendidikan sama dengan olahraga pendidikan jasmani, ya, bahwa pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Ini menurut terkandung dan termuat di dalam undang-undang, sehingga ya pembelajaran olahraga tradisional ini dengan SE ini dalam olahraga pendidikan dapat digunakan. Dan kita sebagai guru dan dosen, saya rasa dapat untuk menggunakan SE dalam menggunakan permainan tradisional. Kemudian implementasinya bagaimana ya? Sebelum implementasi, karena adanya musim, ya biasanya kita harus membuat program dulu. Biasanya ini hasil disertasi saya bahwa SE yang saya gunakan ada tiga fase yang tadi saya bilang. Ya, ada 5 fase, ada latihan, taktikal, dan akhirnya turnamen ya. Jadi dalam sini skill taktikal ini latihannya, berarti latihannya permainan tradisional. Misalnya bebentengan itu, galasin itu bebentengan atau galasin ya. Kalau saya di Indramayu pulang itu, kalau di Sunda itu bebentengan. Jadi menjaga base-nya itu. Nah, untuk dalam permainan tradisional itu latihannya lari ya, dilatih untuk berlari sekencang mungkin, dengan kerjasama dilatih. Kemudian ntar ada bagaimana uji coba permainan tersebut, uji coba latihan permainan tradisional tersebut. Ya, kemudian ntar diturnamenkan bagaimana olahraga permainan tradisional tersebut ke dalam pembelajaran. Jadi kita harus dari pemaparan ini kita harus merancang dulu bagaimana programnya. Ini programnya. Mungkin dari pertemuan 1 sampai 5, yang pertemuan pertama itu masuk tactical development, termasuk pada pertemuan pertama itu saya menerangkan tentang pengenalan permainannya, bahan apa saja yang digunakan, keterlibatannya, bagaimana membuat mesin meriah. Di sini saya bukan menyerang, memberi contoh gobak sodor dan bebentengan, terus boy-boyan, gatrik, lompat tinggi. Itu cabang yang nanti akhirnya akan diadakan kompetisi di akhir musim atau pada fase post-season. Ya, jadi pertama ya langkahnya yang membuat ini. Apakah mau 15, mau 12? Kalau di lapangan sebenarnya itu situasional. Tetapi untuk secara teori yang saya gunakan, sekarang saya menggunakan 15 pertemuan. Ya, selanjutnya contoh pada pertemuan pertama yang tadi pengenalan permainan tradisional. Terus ada identifikasi dan menyiapkan bahan, terus keterlibatan peran dalam kontrak. Terus bagaimana membuat musim meriah, ini tertuangannya yaitu pengenalan, ya, pengertian, tujuan, manfaat, semua diterangkan oleh guru kepada siswa. Kemudian sudah bilang bagaimana akan membuat kejuaraan. Intinya karena SE tadi juara bilang ada kejuaraan. Terus bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya itu seperti sarana prasarannya, terus permainan tradisionalnya yang akan digunakan seperti tadi yang gobak sodor, bebentengan yang akan digunakan. Terus perannya apa saja? Perannya ada pelatih, mungkin ada pemain, ada manajer, ya. Terus saya bahas lagi di bawahnya. Terus ada peraturan pertandingannya gimana? Karena olahraga tradisional yang saya baca juga ada peraturan pertandingannya, ada bisa dinilai juga. Terus ada musim berjalan meriah. Musim berjalan itu seperti memberikan, ada finalnya, ada penghargaannya. Ntar saya di bawah akan saling terkait lagi. Ini keterlibatan peran,
Ya, misal contoh di sini ada 30 orang siswa atau mahasiswa. Nah, dibagi dalam 3 kelompok, 3 tim. Jadi ada tim A, tim B, tim C. Jadi tim A tim 10 orang, tim B 10 orang, tim C 10 orang. Ya, yang jadi ini. Nah, dalam 10 orang dalam satu tim ini, dalam satu tim yang terdiri dari 10 orang ini, ada pelatihnya, ada manajernya, ada pemainnya, ada wasitnya, ada pencetak pertandingannya, dan ada publikasi juga. Tapi di sini mungkin kalau di penelitian secara global, di luar, SE dari tingkatan SD, SMP, SMA, universitas sudah sering digunakan. Tapi di Indonesia masih jarang. Ini barang langka mungkin. Barang baru mungkin, barang langka juga ya, barang baru. Kalau tingkat satuan pendidikan, saya sarankan pelatih ada, tapi masih tingkat SMP, SMA. Karena saya belum mencoba dan melakukan riset di SD. Jadi saya belum bisa menegaskan bahwa di Indonesia SE di SD belum bisa. Sudah bisa digunakan. Saya belum berani. Ya, kalau di universitas, karena saya ngajar di universitas, semua peran-peran ini semua dapat digunakan. Ya, contoh manajer ini ada bisa di SMP, SMA, universitas, pemain pasti harus ada ini, wasit universitas saja. Jadi karena hasil penelitian riset yang waktu saya di SMP, untuk wasit anak SMP masih terlihat ada yang kurang mengerti peraturan permainannya seperti apa. Jadi tetap harus backing dari guru. Terus pencatat pertandingan kayak ngenet gitu anak SMP masih rada kurang. Kita harus siap-siap juga mencatat pertandingan ini. Dan kalau publikasi ini mungkin lebih baiknya di universitas saja kalau ini. Karena kayak bikin mading, bikin apa. Tapi untuk pengembangan ke SMP SMA silahkan. Saya belum dapat menegaskan karena masih banyak kekurangan yang saya dapat dalam 3 ini di tingkat SMP SMA. Ya, kemudian membuat musim meriah. Buat musim meriah itu ntar ada nama timnya apa? Oh, nama timnya odong-odong misalnya. Nama timnya Ayu Ting Ting, nama timnya apalagi silahkan itu ya. Logonya seperti apa, bikin logo tim. Dan antar ada pemain terbaik itu penghargaan lagi, masuk karakteristik SE lagi. Ya. Ini untuk contoh pertemuan pertama dalam pengenalan awal menggunakan SE, ntar yang untuk implementasi SE dalam pembelajaran menggunakan tradisional. Ya, pada pertemuan 2 contoh misalnya untuk menjaga keterlibatan peran nih, agar siswa tidak misalnya saya pengen perannya ganti ya. Nah kan ini harus mempertahankan peran, itu masuk ke dalam karakteristik afiliasi. Maka oleh itu sebelum memulai pelajaran kita harus siap bikin kontrak. Jadi kontrak tugasnya apa aja nih, kapten apa aja, pemain apa aja, terus tugas pelatih ntar apa aja, bikin kontraknya. Semua harus ada kontraknya, kayak gimana harus ada. Ya jangan sampai misalnya kontrak pemain, saya tidak mau bermain, nggak boleh. Pemain harus main. Pelatih harus melatih, nggak boleh nggak ngelatih. Jadi di kontrak dia. Ya. Terus kemudian di sini kita siapkan jadwalnya, jadwal pertandingannya. Kalau di universitas enak. Kalau saya penelitian universitas, saya serahin ke mahasiswa. Cara pokoknya intinya apa? Kompetisi secara formal kayak real gitu, saya serahin ke mahasiswa. Tapi kalau untuk pembelajaran di SMP, SMA, untuk di tingkat satuan pendidikan, saya sarankan yang seperti ini, kita sebagai guru harus membuat agar lebih memperlancar pembelajaran. Intinya itu. Tapi kalau misalnya mencoba, silahkan, karena masih perlu banyak SE ini yang diteliti. Ya, di sini ada penskoran, penskoran, terus ada apa lagi, lembar pertandingannya harus ada. Kita harus mempersiapkan kalau di masih tingkat satuan pendidikan. Ya, kemudian contoh implementasi kedua, di sini misalnya ada latihan gobak sodor dan bebentengan. Di sini yaitu contohnya satu orang pelatih tugasnya memimpin pemanasan, terus memberikan latihan gobak sodor. Biarkan pelatih mengembangkan potensinya di sini. Jangan misalnya guru, latihannya harus gini nih, gobak sodor. Jangan. Biarin saja misalnya gobak sodor, bentuk latihannya lebih ke kaki. Suruh latih kakinya. Jangan kita arah-arahkan. Kalau arah-arahkan, jangan disetir lah, karena seperti yang Pak Dr. Bebi tadi bilang, ini SE itu student center sekali ini. Semua siswa yang harus berperan nih. Ya, kemudian bentuknya misalnya seperti inilah. Bebentengan sama gusir seperti inilah. Atau entah lari, atau mau langsung ke sini ke bentuk permainannya boleh, itu terserah. Karena tadi pelatih harus mengembangkan lah intinya. Terus untuk di sini, manajer membantu pelatih. Ya, persiapin alatnya, misalnya bikin garis-garis tuh di lapangan, manajer harus bantu. Terus bikin tiang di sini, misalnya harus ada tiang di base ini, pelatih manajer bantu.
Kalau pemain tugasnya siap-siap latihan, pokoknya yang akhirnya ada kompetisi di akhir. Ini untuk pada tahap ini tahap taktikal, skill, ya. Terus kemudian tahap selanjutnya di sini saya cari contoh pertemuan 8 misalnya ada intra, ya. Tadi yang latihan ya, uji coba lah. Kalau ini game dalam tim, ya. Di sini contohnya satu orang pelatih, ya, membagi 2 tim, melatih siswa boy-boyan atau pertandingan dalam tim atau mengarah kepada bentuk pertandingan, siap-siap pertandingan. Ya, misalnya di sini ada ini boy-boyan, ada tim A lawan tim B dalam satu tim tersebut. Ya, kemudian manajer tetap siapin bantu terus sebagai membantu manajer, dan kalau di sini misalnya contoh saya ada 3 lawan 3, jadi 8 orang pemain, 3 orang bermain, 1 orang cadangan dalam setiap timnya. Itu tergantung Bapak Ibu ntar bagaimana mengelola, ini tergantung pelatih mengelolanya ntar, tergantung itu. Ya, kemudian ini paling yang paling disukai mungkin menurut penelitian saya sekarang paling disukai. Kalau biasanya latihan dan skill tuh taktik masih ada siswa yang malas latihan, ada, tapi pas bagian turnamen wah pada suka biasanya anak-anak itu. Di sini termanya itu gobak sodor, lembar pertandingannya seperti yang tadi saya jelaskan harus ada semua. Pertandingan ini semua dipertandingkan. Di ada poinnya, ada apanya. Ya, pelatih kalau di sini kegiatannya ya pelatih pimpin pemanasan, memberi arah, motivasi, pemain inti siapa, pemain cadangan siapa kalau ada mungkin. Terus untuk manajer, kostum, persiapin, peralatan yang gunain untuk pertandingan apa aja. Misalnya kalau butuh tongkat atau apa siapkan, sudah tersusun pemain siapa aja. Ya, terus untuk pemain siap bertanding, mendekat instruksi pelatih, manajer, bermain sportif, fair play, tentang nyerah dan lain-lain lah. Ya, jadi kalau yang jadi polemik lagi sekarang mungkin SE itu kan cuma satu cabang olahraga, ya, cuma satu cabang olahraga. Apakah dapat sih nggak masuk sih nggak ke kurikulum 13, ya. Jadi bila melihat kepada dasar kurikulum 13, ya, sebenarnya ada tiga strategi yang gunain itu, yaitu inquiry, PBL, pembelajaran berbasis masalah, dan PJBL, pembelajaran berbasis proyek, ya. Terus dari sini ada PJBL, ya. PJBL itu mungkin mirip-mirip dengan SE sebenarnya. Ya, jadi PJBL itu pembelajaran jangka panjang, membuat atau menampilkan produk dalam permasalahan konstekstual menurut Sani. Ya, sehingga SE dimasukkan dalam PJBL dengan kegiatan latihan, ya, dengan ada kegiatan latihan, taktik, peran siswa itu ntar sebagai masalah yang diberikan kepada siswa. Yang akhirnya ntar ada kompetisi atau domain itu sebagai proyeknya. Yang akhirnya ntar ini semua harus penilaiannya harus menggunakan portofolio. Ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang menggunakan portofolio. Salah satu bentuk penilaiannya, asesmennya. Ya, kalau menurut Sani ini 2015 bentuk-bentuknya ada pengumpulan bukti produk. Ya, jadi setiap latihannya ada dipoto, di apa, tulis, refleksi pembelajarannya apa saja. Ntar bikin ininya tabel atau seperti apa, terus evaluasi bukti capaian, mempertahankan hasil belajar, keputusan penilaian. Dan semua ini sebenarnya ya harus butuh pengembangan, makanya perlu penyusunan. Ya, sesuai kondisi di lapangan, karakter siswa harus diperhatikan dalam penyusunan penilaian. Ya, mungkin yang saya lakukan, makanya saya menegaskan, bukan menyarankan, ya, belum menegaskan juga, SMP boleh, SMA bisa, universitas saya menyarankan agar menggunakan essay. Mungkin ini hasil penelitian saya, ya. Setelah menghasilkan essay yang saya gunakan, telah banyak hasil penelitiannya telah banyak saya publikasikan dan juga menghasilkan buku. Ini yang tahun pertama yang dijadikan sebuah karya ilmiah, mungkin yang termasuk disertasi. Ini tahun kedua dengan mahasiswa ini. Ini cabang olahraga futsal. Yang di atas ini basket. Jadi saya baru coba nih basket, futsal, dan terakhir ini sedang dalam tahap penyusunan kembali. Saya menggunakan voli. Nah, ini nih contoh publikasi mahasiswa saya dalam olahraga voli. Ya, ini jadwal final kacau. Jadi asalnya tuh akan digelar Jumat, tiba-tiba jadi hari Minggu. Nah, publikasi itu tugasnya ke reporter tuh.
Nah ini mungkin salah satu, kalau di universitas enak lah. Ya rasa bisa berjalan dengan mulus, walaupun tidak semulus dengan banyak masalahnya, nggak mulus juga, tapi kayaknya sepertinya dapat lebih bermakna untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa daripada memberikan pembelajaran misalnya futsal secara konvensional, bola basket secara profesional. Lebih tertarik inilah. Karena akhirnya esai ini aku ujung-ujungnya sama kayak seperti Bapak Dr. Bobby bilang tadi. Ya ada pelatih, mereka jadi dari SD, mungkin dari SMP, SMA udah belajar. Karena olahraga itu industri, ntar jadi, oh pelatih itu kayak gini nih. Karena mereka udah belajar, jadi mereka tidak kaget saat masuk di industri olahraga, ada pelatih, ada manajer, ada publikasi, bisa menghasilkan berita, dan lain-lain juga mungkin ya. Yang akhirnya berguna untuk masyarakat, ya di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak lagi atas materinya. Ya. Oke, lanjut ya. Kita ke sesi tanya jawab. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya. Kalau mahasiswa di sini mah gak usah nanya ya, mungkin. Ntar juga saya ajarin soalnya di semester akhir ya. Pokoknya itu ntar gambaran nih. Rencananya ntar semester sekarang prodi kita mau semua angkatan mau gunain cabang ini, menggunakan essay ini. Jadi gimana Pak? Mau nanya silakan aja. Iya silakan. Ayo. Enggak juga apa ini. Kalau yang udah belajar kayak Mas Fahmi ini moderator udah pernah belajar, mungkin dia udah punya gambaran. Mas Fahmi dulu tuh. Silakan dari adik kelas barangkali mau bertanya tentang SE. Abdul Syukur ya. Silakan Mas Abdul Syukur. Baik, izin bertanya. Mangga. Pak, saya mau bertanya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di era pandemi sekarang, semua masyarakat mobilitasnya dibatasi. Masyarakat umum maupun pendidikan. Konsep seperti apa yang akan Bapak lakukan di era pandemi sekarang untuk tetap melaksanakan permain tradisional atau kompetisi di tengah pandemi sekarang? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dari Abdul Syukur. Silakan untuk Langsung aja ini teh, Pak Moderator. Langsung aja Pak. Oh iya. Oke, untuk saudara Abdul Syukur, mungkin kalau untuk masa pandemi ini saya untuk menggunakan essay ya saya nggak berani bilang harus menggunakan essay, nggak berani bilang. Ya karena saya belum riset juga nih pas bagian pandemi pakai essay belum berani. Jadi mungkin untuk pada jawaban Pak Abdul Syukur saya juga paling kalau misalnya harus pengen ada kompetisi misalnya ya mungkin ya saran ini jadi video. Jadi pas bagian anak melakukan olahraga tradisional ya video. Jadi kita analisis pembelajarannya lebih ke menggunakan video. Apakah menggunakan olahraga tradisionalnya, misalnya contohnya pengen bebentengan, dia benar nggak praktekin di rumahnya dengan teman-temannya atau misalnya dengan keluarga atau dengan apa? Mungkin karena ya itu pandemi itu semua mengeluh, termasuk saya juga mengeluh karena penelitian saya juga banyak yang terancam gara-gara pandemi itu sebenarnya. Ya, jadi saya belum bisa menegaskan Pak Syukur, ini SE dapat digunakan nggak di situ, enggak. Tapi kalau misalnya harus pengen ada kompetisi ya olahraga tradisional, bagaimana solusinya? Video kita dengan video seperti sama kayak Bapak Bobi tadi bilang, video itu bisa menggambarkan beribu kata, beribu data untuk menjadikan sebuah penelitian dan bisa dijadikan sebuah penilaian juga. Mungkin seperti itu, Saudara Abdul Syukur, Pak Abdul Syukur yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, silakan yang lainnya. Barangkali mau bertanya lagi.
Pagi, Mita mau nanya. Iya, gimana? Enggak. Perkenalkan, nama saya Mita Sari dari Polri PJKR, mahasiswi STKIP Indramayu. Jadi, bagaimana implementasi permainan tradisional dalam mengembangkan sosial emosional anak pada usia dini, Pak? Ya. Terima kasih. Nah, sudah mungkin langsung aja. Ini langsung lagi jawab. Langsung lagi, Pak. Nah, oke. Kalau sosial emosional ya. Kalau misal menggunakan SE ya Mita ya. Itu SE itu yang model yang disebut paling komplit. Saya berani kalau bilang komplit dari aspek kognitif, afektif, psikomotor itu semua terolah. Seperti Pak Ubi sama bilang tadi, kayak kerjasama terus Mita sikap sosial apanya, semua terolah. Yang jadi masih pertanyaan yang jadi masih saya sanksiku, kalau Mita nanya di SD itu, nah saya belum berani. Saya nggak akan berani. Kalau di luar nih, di luar negeri, di penelitian luar, mereka tingkat SD sudah berani melakukan penelitian. Saya masih belum. Saya masih ada banyak keterbatasan karena ya itu. Untuk SE sendiri ini masih baru, saya masih mengumpulkan data lah intinya itu. Bersama mahasiswa mungkin yang sering membantu saya dalam perkuliahan untuk agar SE ini lebih bermakna dan lebih dapat dikenal. Mungkin kalau sosial ekonomi pasti terolah di SE. Jangankan di SE lah, di semua cabang, di semua model, di semua cara mengajar, sosial pasti terolah. Sadar tidak sadar pasti terolah. Bagaimana gurunya cara menyampaikannya baik atau tidak. Mungkin seperti itu. Dapat diterima atau tidak oleh siswanya. Mungkin seperti itu Mita yang saya sampaikan, Saudara Mita. Ya, terima kasih banyak saudari Mita. Yang lainnya masih ada waktu. Sultoni, silakan. Saudara Sultan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultoni dari STKIPN Indramayu. Ingin bertanya, penerapan model SE dalam siswa SLB, kira-kira seperti apa Pak untuk implementasinya? Karena kan untuk siswa SLB kan beda dengan siswa yang biasa. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Nah, mungkin nih Mas Sultoni tetap saya tuh orangnya apa ya, kalau bilang iya mungkin ya, kalau enggak. Jadi saya belum berani nih untuk SL di tingkat yang keterbukaan itu belum bisa. Kalau di luar penelitian sudah ada, Indonesia belum ada. Jadi belum ada yang ngerti. Mungkin jadi bahan masukan juga kepada saya dari Mas Sultoni untuk ntar gimana sih caranya ke SLB, karena pernah saya ke SLB itu yang keterbukaan khusus ya, karena saya pernah melakukan juga membantu riset teman penelitiannya ke aktivitas fisik untuk aktivitas bergerak gitu ya. Jangankan menggunakan model gitu, secara konvensional saja gurunya masih kesulitan. Jadi misalnya belajarnya paling tuh waktu dulu kebanyakannya jalan untuk anak SLB itu, terus kebanyakan senam juga. Kalau misalnya gerakannya mereka tuh ngeraba gurunya nih. Misalnya gurunya tangannya gini, mereka tuh dirabain. Kalau enggak gurunya mengarahin. Jadi sampai waktu hasil wawancara dulu tuh ada yang sampai ngeraba-raba muka, ngeraba-raba badan untuk mengetahui anak itu dapat melakukan instruksi dari gurunya. Mungkin kalau untuk ini saya belum bisa menegaskan, belum itu. Kalau di luar mungkin ada penelitiannya, harus saya kaji lagi dan agar bermakna di SLB. Mungkin seperti itu Mas Sultoni. Maaf kalau Ya, belum terima kasih Pak. Ya, siap Pak, siap. Ya, terima kasih banyak untuk Saudara Sultoni. Kita ada waktu 5 menit untuk peserta yang mau bertanya, silakan.
Gimana? Udah cukup? Ya. Saya Cukup mungkin Saya Pak akan Darto. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan kali ini. Mohon izin pagi. Siap Pak Fahmi, bangga Pak Fahmi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah sport education SE ya, merupakan pedagogis berdasarkan konsep yang kecil yang bekerja sama dalam sebuah tim untuk memperoleh kesuksesan sesuai peran di dalam tim dalam mengikuti musim pembelajaran. Siswa yang terlibat dalam SE akan menjadi melek olahraga, antusias, dan olahragawan yang berkompeten. Yang meliputi ada beberapa karakteristik. Nah, ada 6. Pertama, musim, afiliasi, kompetensi, formal, acara puncak, penyimpanan catatan, dan perayaan. Lalu SE dapat digunakan dalam berbagai cabang olahraga. Nah, permainan tradisional dalam SE merupakan peran dalam perkembangan fisik, keterampilan intelektual, keterampilan sosial, emosi, dan psikologis, yakni rasa senang, relaksasi, spontan secara bersama-sama. Nah, ada beberapa implementasi SE dan permainan tradisional dalam pembelajaran. Implementasi SE dapat digunakan SE 3 fase ya. Pertama, tadi skill, latihan tim per tradisional. 2, intra-team games practice, uji coba per tradisional. Nah, contohnya kayak bentengan, gerobak sodor, dan sebagainya. Yang ketiga, possession, turnamen per tradisional, pertandingan tradisional maksudnya. SE dan permainan tradisional itu bisa dijadikan bermain dan permainan. Oke, mungkin itu saja yang saya simpulkan dari semua bahasan kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan yang lainnya. Hadirin sekalian, demikian diskusi pada seminar nasional yang bahas tentang implementasi SE. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Akhir kalam, saya Pamina selaku moderator 4. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kang Fahmi Nasuki, juga kepada pemateri kita, Dr. Agi Ginanjar MPD. Alhamdulillah, pemaparan dari keempat pemateri dapat tersampaikan dengan baik. Dan semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat diserap dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin. Sebelum melanjut ke acara yang selanjutnya, dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan